Nah, jadi jangan karena ada orang yang salah menerjemahkan, maka kita lakukan itu sebagai acuan. Itu etika bernegara. Contoh, tafsir Ibnu Katsir kayak gini. Katsir ini kayak gini. Kita ikut Kemenak Republik Indonesia, lembaga negara yang dibiayai oleh negara. Itu Bang. Jadi jangan apa bikin dalil, sabda terjemahannya begini, PMK terjemahannya begini, Kim Jempersen terjemahannya begini. Jangan begitu. Kita ikut lembaga negara yang dibiayai oleh negara, yang menerjemahkan kitab suci. Seluruh agamanya seperti itu gitu. Silakan Bang. Oke. Jadi pertanyaan saya simpel sebenarnya, Le. Saya hanya tanya tahun aja. Kira-kira yang digunakan Le itu kan yang paling asli kan 1974. Coba cek. Bener nggak? Oke. 1974. Nah, 1974. Di bawahnya 2018, betul kan? Oke. Di bawahnya lagi 1954, di bawahnya 1985, di bawahnya lagi 2014. Jadi yang Lai baca ini yang 1974. Yang Lai baca sekarang itu 1974. Sementara ada terjemahan baru dari TSI, jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Oke, apa lembaganya 2014. tadi? Apa lembaganya tadi Bang? TSI. Itu ya? TSI 2014 itu loh. Le kan buka di komputer sekarang. Iya. Le buka di komputer nggak? Ini lembaga Alkitab Indonesia Bang. Gini. Iya, kan LAI ini semuanya LAI. Ini LAI semua Bang. Oke. Sekarang begini, yang aku buka itu kan sabda. Kan begitu. Iya. Banyak penerjemah yang menerjemahkan sesuai kemampuannya. Tidak ada masalahnya Pak. Lai, tidak boleh. Lai, tidak ada otoritas lain di Indonesia ini selain LAI yang boleh menerbitkan kitab. Kalau ada lembaga selain LAI yang menerbitkan atau menerjemahkan kitab selain LAI, selain izin dari LAI, ditangkap, Lai. Oke. Ditangkap. Nah, tidak ditangkap Bang, karena kitab suci itu tidak adalah ditangkap. AYT Bang. Kitab suci itu AYT Bang. Tidak ditangkap. Gini loh, Alkitab ini tidak sama dengan kitab suci yang lain. Kalau ini terbuka ini Bang, Alkitab ini terbuka, Alkitab yang terbuka. Contoh Abang ini, Abang orang Muslim kan? Silakan Abang terjemahkan sendiri Alkitab itu, enggak akan ditangkap Abang. Kenapa? Karena kitab suci kami ini terbuka, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jadi siapapun yang mau menerjemahkan ini silakan saja. Karena ini terbuka, nggak disembunyikan di sini. Nah, jadi kalau Abang bilang tadi kalau ada yang menerjemahkan selain LA ditangkap, itu bohong. Silakan Abang terjemahkan sendiri Alkitab. Abang tidak akan ditangkap. Aku jamin Abang tidak akan ditangkap. Bang, dengerin ya. LA itu lembaga sah yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, untuk menerbitkan kitab, terutama Bible, kitabnya orang Kristen. Jika ada, Bang, dengerin, saya ini di ranah hukum juga Pak. Menerbitkan atau menerjemahkan? Jujur dulu dong. Menerjemahkan kan diterbitkan. Loh, kalau diterjemahkan tanpa diterbitkan gimana? Yang saya maksud di sini kan yang diterjemahkan, kemudian diterbitkan. Kalau tidak diseminasikan, kalau tidak dipublish, bagaimana kita tahu? Kan gitu. Kan wajib ada publish. Sekarang publish ini sebentar, tunggu. Setelah diterjemahkan, kemudian publish ini tentunya wajib mengikuti aturan dari LAI karena LAI sudah berlandaskan hukum di negara Indonesia. Kalau ada yang menerjemahkan keliru, contoh nih, ada orang yang iseng-iseng, ternyata kata Yesus itu dihapus semua dari Bible, kemudian dipublish sama dia, ditangkap nggak? Enggak ditangkap. Selagi Alkitab tidak ditangkap, Bang. Enggak usah tertawa. Selagi Alkitab tidak ditangkap. Ya udahlah. Oke. Tidak ditangkap. Kenapa? Oke. Karena gini, Bang. Ada alasannya, Bang. Kenapa tidak ditangkap? Karena Alkitab itu terbuka, bebas berekspresi. Kecuali tadi kalau kitab suci yang lain. Oh, kalau itu jangankan diterjemahkan. Dibilang aja ucapan ini ditangkap langsung gitu ya. Kenapa? Karena kan beda kitab suci kita. Oke Pak, kita beranjak ya, kita beranjak.
Udah clear, udah clear. Sedikit lagi, Udah clear kok. sedikit. Satu Ya, lagi. ya udah, silakan. Ya, oke. Kenapa kalau Alkitab dijelek-jelekkan enggak ditangkap? Kenapa? Karena capek orang menjelek-jelekkan Alkitab ini. Alkitab itu tetap kebenaran. Gitu ya? Kebenaran itu mau dijelek-jelekkan 1000 kali pun tidak akan bisa menjadi kejelekan karena dia kebenaran. Jadi silakan masing-masing, ini Alkitab AYT, Alkitab yang terbuka. Silakan saja, tidak akan ditangkap. Berbeda dengan yang lain. Gitu ya? Oke, silakan lanjut. Lanjut, Bang. Oke, udah ya. Yang itu tadi udah. Sekarang saya mau tanya, di dalam konsep Trinitas, kita kan kemarin belum selesai. Di situ ada yang namanya Firman dan Allah. Kalau Tuhan Anda itu kan Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Oke. Ya. Artinya Maha Kuasa itu Tuhan Anda bisa menjadi manusia, betul? Oke, siap. Nah, bisa menjadi apa saja, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, arti dari Maha Kuasa menurut Anda, menurut Lai ini ya, bukan menurut saya ya, menurut Lai Bata ini, arti Maha Kuasa itu, apakah Tuhan Anda bisa menjadi apapun juga? Bisa. Kalau dia mau ya. Bisa. Iya. Kalau iya, saya nggak sedang berbicara kalau dia mau atau nggak mau. Nggak, ini kan yang kita bicarakan kan konsep ketuhanannya, paham ya? Siap. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi manusia? Bisa. Apakah, apakah Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Nggak bisa. Itulah kelemahannya. Nah, kelemahannya. itulah. Berarti Tuhan Anda berarti jangan bilang bahwasanya kemahakuasaan itu semuanya bisa. Enggak. Kalau sesuai dengan keilmuan, sebentar, aku ngomong dulu ya. Ini bukan soal teologis dulu ya, bukan soal teologis, tetapi dari segi filsafat, keilmuan filsafat, Tuhan yang maha kuasa itu pasti tidak bisa menjadi yang tidak maha kuasa, betul? Iya. Nah, Tuhan Anda maha mendengar, betul? Iya. Saya tanya sekarang, apakah Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak maha mendengar? Tidak bisa. Jadi gini Bang, gini aku jelaskan. Iya. Aku jelaskan. Nggak bisa. Berarti Tuhan terbatasi oleh? Iya, berarti Tuhan terbatasi oleh kekekalannya. Tuhan dibatasi oleh kekekalannya. Bukan. Ketika Tuhan Bukan. Itu bukan kekekalan namanya. Dengerin. Coba sebentar dulu. Aduh. Ketika Tuhan itu maha besar, sebentar. Ketika Tuhan itu maha besar, apakah itu kekal? Ini bukan soal kekal atau tidak kekal. Kekal itu kan abad. Kekal itu kan abadi. Sebentar dulu. Ya, silakan. Jangan ketawa-ketawa. Kita edukasi dulu 1000 orang di sini. Biar kita edukasi ya. Oke, baik. Oke. Oi, udah 1000 ya. Banyak banget. Tidak apa-apa. Masa gara-gara bahas ketuhanan tadi? Iya, coba sekarang kita tanyakan sama Bang. Ketika Allah itu maha besar, apakah dia kekal maha besar? Aku ganti jaringan dulu, bentar. Aku ganti jaringan dulu, bentar. Aku ganti jaringan dulu, bentar. Oke, baik. Ganti jaringannya, ganti. Cek. Belum, masih lengket. Cek. Bagus kan? Yang paling Udah? bagus itu lebih bagus. Oke, udah. Oke. Sekarang aku akan katakan sama Abang. Ketika Tuhan itu maha besar, apa kebesarannya itu kekal?
Kekal kan? Cek sinyal saya udah bagus belum? Oke, cek. Udah, abang ngomong dulu deh. Coba Oi. testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Coba bilang gitu. Coba. Saya ada 2 sumber di sini. Ada wifi dan juga ada paket data Telkomsel. Suara cek dulu. Cek. Udah. Testing Bagus. 1 2 3. Dah. Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dengar nggak? Dengar, aman. Ya, silakan. Yuk silakan. Sekarang aku akan memulai, ya. Tapi dengan satu syarat, jujur, gitu ya. Harus ada kejujuran. Siap. Oke. Tuhan Maha Besar. Apakah ketika Tuhan Maha Besar, apakah kebesarannya itu kekal? Jujur. Ya. Langsung kalau saya. Oke. Kalau saya langsung, ya. Ya. Gitu. Tuhan Maha Kudus. Apakah ketika Tuhan itu kudus, apakah kekudusannya itu kekal? Ya. Oke, satu lagi yang terakhir. Tuhan Maha Suci. Ketika Tuhan Maha Suci, apakah kesuciannya itu kekal? Suci itu kudus kalau dalam Islam, sama aja. Iya, karena di dalam Islam tidak ada kudus. Ya. Loh ada justru kudus itu, dengerin dulu, kudus itu bahasa Arab, kudus itu bahasa Arab. Oke. Coba Sekarang ada nggak dari Yunani ada nggak kudus? Oke, baik. Ada. Mana ayatnya? Arab. Ya. Iya, makanya diambil dari bahasa Arab. Sekarang saya sama abang. Mana lebih dulu, bahasa Arab atau bahasa Arab? Gimana? Mana lebih dulu, bahasa Arab atau bahasa? Bahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi Menurut sejarah kan gitu Aram. ya, Aram kalau menurut sejarah kan gitu. Tetapi kalau menurut iman kita ya bahasa Arab. iya, sekarang kayak gini, kita dari sejarah dulu lah, aku tanya sama abang, mana lebih dulu, bahasa Aram atau bahasa Arab? Iya udah nggak usah ke bahasa, udah terlalu jauh, langsung aja deh. Gimana? Tadi kekal gimana tadi? Nggak dapat poinnya. Jangan malu, ya jangan malu. Oke, baik. Loh, Tuhan kok Maha malu? Besar. Ngapain malu? Tuhan, ya sedang. Tuhan Maha Besar. Siapa ini? Oke, baik. Tuhan Maha Besar, kebesarannya itu kekal. Nah, bisa nggak Tuhan jadi maha kecil? Nggak bisa, dibatasi oleh kekekalannya itu. Tuhan Maha Suci. Bisakah Tuhan tidak suci? Nggak bisa. Karena dibatasi oleh kekekalannya itu. Nah, gitu ya. Nah, abang sudah tahu kan? Udah ya? Sekarang gantian ya? Gantian ya? Saya? Oke. Teman-teman yang ngasih kopi biar nggak ngantuk, terima kasih ya. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang ngasih kopi. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jika memang Tuhan terbatas, saya counter yang tadi ya, itu bukan terbatasi oleh kekekalannya, karena kekal itu artinya abadi. Lain tadi bukan kekekalan seharusnya. Menurut filsafat, keilmuan filsafat itu bukan kekekalan, tetapi sifatnya. Jadi Tuhan mempunyai sifat maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, ya, maha besar. Artinya, jika Tuhan mempunyai sifat maha kuasa, mustahil dia tidak maha kuasa. Jika Tuhan mempunyai sifat maha mendengar, mustahil Tuhan mempunyai sifat tidak maha mendengar. Jika Tuhan mempunyai sifat maha besar, mustahil Tuhan maha kecil. Betul? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika Tuhan sudah bermanifestasi secara realitas dalam kehidupan Anda sebagai manusia, pertanyaan saya, apakah Yesus itu maha besar? Ya, dia maha besar. Apakah Yesus, ya tunggu. Ketika Anda bilang Yesus maha besar, apakah Yesus maha kuasa? Yesus maha kuasa. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ketika Yesus di dalam perutnya Maria, apa yang dikuasai Yesus? Segala sesuatu dikuasai oleh Yesus.
Bagaimana bisa menguasai sedangkan dia terkungkung dalam sebuah rahim yang tidak besar? Pak, dia tidak terkungkung di dalam rahim. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Gini, ketika Yesus ada di dunia, bukan berarti roh keilahiannya tidak ada di surga. Ketika Saya nggak tanya roh keilahian, saya nggak tanya roh keilahian. Oh ya udah. itu ilahi. Ya udah, lanjut. Oke, dengarkan dulu. Lanjut. Saya dengarkan. Kapan sih Ardiansa nggak pernah dengerin laiku ini kapan? Oke, baik. Oke, terima kasih. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, bukan berarti keilahiannya tidak ada di surga. Sebab Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, bukan berarti di Indonesia dia tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Tuhan Yesus ada di kandungan Bunda Maria, tentu saja dia ada di mana saja, sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu. Itu definisi Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, gitu. Silakan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Anda itu eksis secara konsep atau secara realita? Secara realita. Secara realita. Oke, saya jelaskan ya. Kebetulan saya sudah mempelajari ilmu filsafat selama 9 tahun, 90 hari dan 9 bulan. Ya, jadi saya jelaskan dulu sebentar. Sambil ngopi lah, jangan tegang-tegang lah. Sambil ngopi, jangan tegang-tegang. Oke. Jika Tuhan Anda eksis secara realitas, otomatis dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena realitas dari tubuh Tuhan itu sendiri, dia sangat-sangat kelihatan, bisa dipandang oleh mata, dan tidak akan pernah mungkin sesuatu yang kelihatan di satu tempat juga akan kelihatan di tempat lain. Maka dari itu, Tuhan yang dieksistensikan secara realitas tidak akan pernah mungkin dia bisa transenden. Betul? Baik. Oke. Betul? Oke. Nah, betul. Jika memang Tuhan secara realitas dan tidak akan pernah mungkin menjadi transenden, berarti dia adalah imanen. Betul? Oke. Sekarang aku tunggu, belum. Ini bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Belum. Ya. Jika Tuhan Anda, bukan Tuhan saya, jika Tuhan Anda bisa merealitaskan diri sebagai sebuah konsep realitas keimanen, maka Tuhan Anda artinya terikat ruang dan waktu. Buktinya apa? Buktinya adalah Tuhan Anda disunat pada hari yang ke-8. Harusnya kalau seorang Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan, tidak harus terikat ruang dan waktu tersebut sebagai hari ke-8 atau mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena konsep yang Anda bawa adalah konsep ketuhanan secara realitas. Betul? Iya. Betul? Iya, lanjut. Nah, berarti eksistensi Tuhan Anda jangan panjang-panjang kali biar ganti-gantian. Jangan panjang-panjang kali. Ente tadi setengah jam aku nunggu di bawah, nungguin. Sekarang masak sama Ani baru 20 menit gak ada, udah pusing. Santai lah, kita ini bukan bermusuhan. Saya ini nggak pernah musuhin. Oh yaudah. Oke. Aku nggak pernah musuh. Jangan pada 1 menit ya. Kita bicara. 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit. Oke, 1 menit. Oke. Jika memang Tuhan Anda sudah Anda nyatakan eksis secara realitas, maka dia pasti imanen. Jika dia secara imanen, dia pasti tidak transenden. Ketika dia tidak transenden dan dia pasti imanen, maka dia pasti terikat ruang dan waktu. Sesuatu yang terikat ruang dan waktu sudah bisa dipastikan bahwasanya dia bukan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Lanjut lah. Siap. Oke. Nah, yang abang gunakan tadi adalah ilmu filsafat. Udah? Yang abang gunakan tadi adalah ilmu filsafat dan sesuai dengan akal manusia, benar kan? Kita kan diberi akal sesuai dengan Markus 12 ayat 30.
yes or no dulu deh. Udah lama. Yes. Yes, sesuai dengan Markus 12:30. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Iya. Mengasihi itu, dengar ya, mengasihi itu memang harus dengan segenap akal. Ya. That's right. Ya. Oke. Mengasihi itu memang benar harus sesuai dengan akal. Tetapi memahami, akal kita tidak mampu. Jadi yang abang sampaikan tadi adalah abang menggunakan akal dan filsafat. Yang abang gunakan tadi akal manusia yang waras untuk memahami Allah. Benar kan? Oke. Sehingga abang percaya kepada Tuhannya abang. Gitu ya. Kenapa? Karena Tuhannya abang, yaitu Allah, bisa dipahami dengan akal. Benar kan? Coba jempol dulu, tanda benar jempol. Jempol dulu tanda benar yang aku sampaikan. Tuhannya abang. Gimana putus? Oke, baik. Putus. Oke, Tuhannya abang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipahami dengan akal, benar kan? Makanya abang tadi mengatakan. Konsepnya iya. Iya, oke. Konsepnya jempol. iya. Oke, jempol. Konsep ya. Ya. Oke, baik. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbeda. Katakanlah akalmu itu atau IQ-mu dari antara 90 sampai 130 intelligence quotient. Katakanlah kau belajar filsuf 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Sudah seperti yang kau katakan. Dengar dulu. Kalau enggak gini deh, matikan dulu mic-mu. Boleh? Boleh dong. Oke. Jadi gantian kita bicara. Kau kan tadi bicara, aku dengarkan. Ketika kau belajar filsuf 9 tahun, kau tadi yang bilang 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dan kau menggunakan akalmu. Sehingga kau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggunakan akal untuk memahaminya. Gitu ya, jempol, sip. Aku anak Batak menghormati. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita pahami dengan akal yang sehat. Bisa. Ya. Dengan intelligence quotient 90 sampai 130 IQ kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau Tuhanmu tadi bisa kau cerna dengan akal, tetapi Yesus melampaui akal. Mau kau sekolah filsuf 90 tahun, jangankan 9 tahun, akalmu tidak akan bisa memahami keilahian Tuhan yang transenden itu. Itulah makanya firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Tuhan Yesus tidak mampu dicerna akal. Tidak mampu. Kalau Allah bisa dicerna akal, kami hormati. Kami hormati itu. Dengan filsuf, dengan akal, bisa mengimani Allah, kami hormati. Tetapi Tuhan Yesus lebih dari akal. Akalmu tidak akan mampu menangkap apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah gitu ya, jadi jangan gunakan akalmu. Nah gitu ya, gunakanlah kitab suci. Kitab suci itu yang bisa kita gunakan, bukan akal. Karena Tuhan Yesus Kristus di luar akal. Tapi kalau Allah tadi, ya dengan akal yang sehat bisa kita terima Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu di luar akal. Gunakanlah kitab suci agar kau bisa memahaminya. Gitu, silakan Bang. Siap, nyantai aja ya Le ya. Le kan nggak kebut kemana-mana, makanya minum dulu Le, minum dulu. Tegang Ya. lah. Ya. Oke. Yang saya bicarakan di sini adalah konsep ketuhanannya, bukan
tunggu dulu. Ntar dulu lah, saya ngomong. Adalah konsep ketuhanannya, bukan entitas ketuhanannya. Ya. Adalah konsep ketuhanannya. Jika memang konsep ketuhanan tidak bisa dipahami oleh akal, sekarang saya mau tanya, kenapa laiku agama Kristen? Kenapa? Oke, baik. Karena penyertaan Tuhan yang melebihi akal itu nyata bagiku. Enggak, maksudnya gini. Apakah Le harus mengetahui dulu baru beriman bahwasanya Yesus itu Tuhan, atau Le beriman dulu baru berpengetahuan? Yang mana? Oke, baik. Pertama-tama aku belum mengerti, aku sudah beriman karena aku dilahirkan sebagai seorang Kristen. Gitu ya. Karena aku lahir orang Kristen, maka aku sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun aku belum mempelajarinya. Ya, kita jujur aja. Karena aku lahir sebagai Kristen, aku sudah orang Kristen sebelum aku mempelajarinya. Oke, stop. Intinya aku mempelajarinya. Sebentar dulu. Lalu ya udah. aku mempelajarinya. Dan aku menyelidiki kitab-kitab suci, dan ternyata benar Tuhan yang eksis penyertaannya hanya Tuhan Yesus Kristus. Oke, dengerin pertanyaan saya lagi ya. Itu, silakan. Dengerin pertanyaan saya lagi. Laiku tahu dari mana bahwasanya di dunia ini ada Tuhan? Tahu dari mana? Pertama kali orang yang memberitahu Lai di dunia ini ada Tuhan itu siapa? Kitab suci. Oh, berarti bukan orang tua ya? Orang tua tidak mengajarkan adanya ketuhanan ya pertama kali ya? Baik. Orang tua hanya melakukan rutinitas saja. Membawa ke gereja. Karena orang tua tidak terlalu mengerti. Nah, artinya ada seseorang yang sudah memberitahu Lai anak bata ini bahwasanya di dunia ini ada Tuhan, betul? Ya, benar. Berarti laiku bersifat mempunyai pengetahuan dulu baru beriman, karena beriman itu adalah ketetapan hati. Orang yang bisa berpikir baru bisa beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak berpikir tentu tidak bisa beriman. Salah satu contoh, orang yang akalnya nggak jalan ini nggak bisa beriman. Contoh, orgil di pinggir-pinggir jalan. Dia secara jasmani sehat, tetapi, secara jasmani sehat, tetapi dia nggak punya pikiran? Dia punya pikiran, dia masih mengerti uang, betul? Dia masih mengerti uang, dan dia tunggu dulu, dia masih mengerti makan. Dia masih lapar, dia masih mengerti makan, tetapi apakah akalnya untuk beriman dia jalan? Oh tidak laiku. Jadi kesimpulannya adalah semua orang di dunia ini berpengetahuan dulu, ya kan? Baru setelah berpengetahuan beriman. Kalau Anda jawab beriman dulu, sekarang saya tanya, apa yang Anda imani? Oke, baik. Karena Tuhan kita berbeda, Pak. Tuhan kami ini nggak bahas soal perbedaan Tuhan. Gantian dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Karena Tuhan kita berbeda. Itu ya. Kalau Tuhan abang tadi bisa dicerna dengan akal, kami hormati. Tetapi Yesus melampaui segala akal. Jadi yang menguatkan iman kami adalah ketika penyertaan Tuhan Yesus itu nyata. Penyertaan Tuhan Yesus itu yang nyata lah yang menguatkan iman. Karena Tuhan Yesus itu atau Tuhan orang Kristen melampaui segala akal, tidak akan mampu akalmu untuk menerima itu, kecuali kau rasakan penyertaannya. Jadi penyertaannya itu yang membuat kamu beriman. Penyertaan yang nyata, mujizat yang nyata, itu yang membuat kami beriman. Kalau akal tidak mampu akal memahami Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melampaui segala akal. Filipi 2:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi bedakan, Pak. Kami tidak mau menyembah Allah yang bisa dicerna dengan akal.
Karena ketika Allah itu bisa dicerna dengan akal, maka setiap tahun orang akan bisa menciptakan Allah. Harus dipahami dulu itu. Kalau itu bisa dicerna dengan akal, aku sendiri bisa menciptakan Allah satu bulan. Kalau Allah harus bisa dicerna akal. Tetapi ketika Allah itu tidak bisa dicerna akal, melampaui segala akal, maka itu tidak bisa menciptakannya gitu. Semoga kau berarti agama Kristen ini, ya mohon maaf ya, sesuai dengan pernyataan Lay Anak Batak, berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang akalnya tidak jalan, betul? Ya, coba silakan lanjut. Tadi Lay Batak bilang teman-teman bahwasanya di agama Kristen Yesus itu tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, saya tanya lagi. Oke, silakan. Hujan di Oke. hujan. Oh, udah hujan Lay di sana Lay. Oke. Buset, panjang banget kabelnya, itu kabelnya diinggirin, nutupin layar. Ya, Oke. Coba. Abang paham nggak yang kusampaikan tadi, Bang? Oke, jadi gini, tadi sebentar dulu. berdasarkan bukan untuk abang imani, bukan. sebentar. Sekedar memahami. Iya, Gitu ya? gantian. Nah. Tadi Laiku bilang bahwasanya Yesus tidak bisa dipahami secara akal, betul? Oke. Ya. Berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang tidak berakal, betul? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi nggak usah ketawa-ketawa. Gini loh. Gini Bang. Gini. Ya. Dengarkan dulu Bang. Gini. Aku sebenarnya tidak mau menasihati Abang, tidak ya. Aku tidak menasihati Abang. Tetapi sebagai orang yang sudah berdebat secara tatap muka lintas agama, debat secara online, perangai seperti perangai abang itu tidak baik untuk dipertunjukkan, gitu ya. Kalau berdebat dewasa aja, jangan ketawa-ketawa, gitu. Karena gini, iya, itu ada etika berdiskusi Bang. Karena kan aku sudah berdebat dengan Ustadz Ibnu Kalam, sudah berdebat dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi etika berdiskusi itu harus ada. Jangan ketawa-ketawa. Gini ya. Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen melampaui segala akal. Bukan berarti orang Kristen tidak mempunyai akal. Tetapi akal manusia tidak mampu mencerna keilahian Tuhannya orang Kristen itu. Dari mana aku tahu itu? Dari kitab suci. Filipi 2 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ingat, melampaui bukan berarti dia tidak punya akal, tetapi melampaui segala akal. Nah, kalau definisi percaya Tuhan harus yang sesuai dengan akal manusia, maka dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Kalau definisi Allah itu bisa dilampaui akal. Dalam 1 tahun aku bisa ciptakan 12 Allah. 12 Tuhan kuciptakan dalam 1 tahun. Kalau Allah yang kuciptakan ini bisa dicerna oleh akal. Tetapi Tuhan orang Kristen tidak pernah bisa dicerna oleh akal. Melampaui segala akal. Maka Tuhan orang Kristen tidak bisa digantikan oleh Tuhan manapun. Itu Bang, silakan. Baik Le, terima kasih. Tadi Le, sebentar. Tadi Leku bilang, saya tadi mengajak Le untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami konsep ketuhanan. Sekali lagi, konsep ketuhanan, bukan entitas Tuhan itu sendiri. Tetapi Leku bahwasanya konsep ketuhanan orang Kristen tidak bisa dicerna oleh akal, kan gitu. Tadi Le bilang gitu. Berarti kesimpulannya orang-orang yang masuk Kristen ini wajib
tidak berakal, betul? Bukan wajib tidak berakal, itu udah salah. Akalnya tidak akan melampaui akal. Bedakan dong. Melampaui akal atau tidak berakal. Itu berbeda dong. Kalau gini, kalau gini. Kayak mana sih? Kalau Ardiansa, Katanya belajar filsuf. Coba dengar dulu. Kau bilang tadi kau belajar filsuf. Melampaui akal berbeda dengan tidak berakal. Kayak mana sih belajar filsuf? melampaui akal artinya masuk. Dengerin. Melampaui akal artinya masuk akal atau tidak masuk akal. Tidak mampu akal itu mencerna. Iya, dengerin. Melampaui akal, apakah pengertiannya masuk akal atau tidak masuk akal? Sebentar dulu ya. Oke. Hampir 5.000 yang nonton, hampir 5.000 yang nonton. Enggak masalah. Hampir 5.000 yang nonton. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini apa yang aku Oke. pegang ini? Apa itu? Itu ballpoint apa pensil itu? Ballpen ya? Pulpen. Oh, ballpen. Oke. Nah, aku manusia punya akal. Sip. Lalu, dan pulpen ini melampaui akalku. Apakah aku tidak berakal? Tentu saja tidak. Kau bilang tadi kau belajar filsuf 9 tahun. Melampaui akal bukan berarti yang dilampauinya ini tidak punya akal. Tetapi Melampaui akalnya itu tidak akal. Melampaui apa? Akal. Apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Yang mana? Oke, baik. Tidak mampu dicerna oleh akal itu. Berarti tidak masuk akal. Itu tidak mampu untuk mencerna. Iya. Tidak mampu. Berarti tidak masuk akal kan? Contoh. Iya, berarti tidak masuk akal, betul. Sebentar dulu, Pak. Pemahaman tentang Tuhan itu terbagi atas 3 bagian. Ada rasional, irrasional, dan suprarasional. Nah, jadi ketika akalmu tidak mampu mencerna Tuhan itu, jangan kau bilang Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi karena akalmu itu yang tidak mampu untuk mencernanya, bukan berarti kau tidak punya akal gitu. Paham tidak? Silakan. Oke, baik. Orang itu punya akal, punya. Oke, jadi orang-orang Kristen itu yang masuk orang agama Kristen adalah orang-orang yang punya akal, tapi akalnya nggak sampai gitu ya. Betul ya? Memahami Allah itu, tidak sampai memahami Allah. Berarti Allah di umat Kristen tidak bisa dipahami, betul? Oke, tetapi bisa dirasakan penyertaannya. Iya, tapi kan nggak bisa dipahami. Iya, tidak akan mampu akal manusia. Oke, teman-teman, sip. Saya dapat poinnya sekarang. Jadi poinnya gini, teman-teman. Agama Kristen itu tidak bisa dipahami konsep ketuhanannya. Bukan agama, Tuhan. Tuhan. Oke, Tuhan di agama Kristen, kesimpulannya Tuhan di agama Kristen tidak bisa dipahami. Betul? Nah, itu dia. Kayak mana kau belajar filsuf? Kau dengarkan dulu. Iya. Oke. Tuhan orang Kristen melampaui segala akal manusia. Silakan. Tuhan agama Kristen melampaui akal segala manusia. Sekarang pertanyaannya, melampaui segala akal manusia ini apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Oke, suprarasional. Suprarasional. Ya, berarti tidak masuk akal, betul? Bukan tidak masuk akal, tetapi akal itu tidak mampu melampaui akal. Paham tidak? Iya. Filsuf kayak gini. Di mana kau belajar filsuf? Ya udah. Tolong suguhkan pengertian deh. Suguhkan pengertian. Kalau saya kan menyuguhkan dua. Sebentar. Saya kan menyuguhkan 2 pengertian. 1 pengertian masuk akal, 2 pengertian tidak masuk akal. Tambahin apa? Baik. Pengertian yang ketiga apa? Selain masuk akal dan tidak masuk akal, apakah ada setengah masuk akal? Oke, baik. Sabar ya. Siap. Masuk akal berarti rasional. Benar ya? Rasional. Oke. Tidak masuk akal berarti irasional. Irasional. Oke. Nah, Tuhan orang Kristen suprarasional. Apa artinya? Melebihi kita.
melebihi akal gitu, melebihi akal. Nah, yang melebihi akal itu eksistensinya atau konsepnya? oke, eksistensinya melebihi akal. Eksistensi melebihi akal. Setuju. Sekarang saya tanya, entitasnya melebihi. Sebentar dulu. Aku tanya sedikit aja. Dan aku tidak akan membantah karena aku kan nggak bisa membahas agama orang lain. Sebentar, biar nggak lari-lari dulu. Sebentar dulu, sedikit aja. Nah, ya Ini udah. tidak lari. Menurut abang, Tuhannya orang Islam itu mampu nggak dicerna akal? Konsepnya mampu, tapi dengerin dulu. Konsepnya wajib dipahami, konsepnya. Wajib. Dengerin, saya kan jawab. Oke. Saya kan jawab, berikan hak jawab dong. Oke. Siap. Nah, jangan dipotong-potong lalai. Ini kan roomnya ente. Iya. Ente bisa nendang saya kapanpun ente mau gitu loh. Nggak usah ditendang. Lanjut aja. Oh, iyalah, makanya gantian ngomongnya ya. Oke. Secara konsep Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala wajib dipahami. Tetapi secara esensialnya, secara keilahiannya, individu itu sendiri, individu Allah itu sendiri, itu tidak bisa. Sama Gitu loh. doang, sami mawon. Banyak kan? Loh. Sami mawon. Tadi saya tanya, Tuhan Anda eksis secara apa? Apakah secara konsep ataukah secara realitas? Mas, dengerin. Tuhan Anda tadi saya tanya, apakah Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Anda jawab, Tuhan saya eksis secara realitas, betul? Betul kan? Kalau Tuhan Anda eksis secara realitas, berarti Tuhan Anda berbentuk. Kalau Tuhan Anda berbentuk, berarti Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu. Kalau Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu, berarti Dia bukan Tuhan yang transenden, melainkan Tuhan yang imanen. Kalau Tuhan Anda imanen, berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Kalau tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan. Sampai siap. Oke. Paham maksud saya? Paham. Berat, tapi satu itu bang, kalau bisa, tapi terserah abang ya, itu keyakinan abang. Kalau bisa jangan ada wajibnya itu bang. Jangan ada wajibnya itu. Kenapa harus wajib rupanya gitu ya? Kalau Wajib di mana nih? Karena Di Islam maksudnya? Iya, wajib kan enggak, bukan di Islam. Tadi yang abang jelaskan itu konsepnya wajib dipahami. Nah, wajib ini ada pemaksaan bang. Yang namanya pemaksaan ini tidak baik. Gitu ya. Ya, Tapi kita kan katanya tanya di Islam. Tanya di Islam. Iya, maksudku. Ya udah. Kata wajib ini di situ ada tekanan. Namanya juga wajib. Gitu ya. Lah. Kalau bisa Tadi kan bertuhan itu, dengar dulu bang. Kalau bisa bertuhan itu masing-masing, jangan ada diwajibkan, ya. Jangan ada diwajibkan. Namanya juga bertuhan antara pribadi kita. bukan soal diwajibkan bertuhan atau enggak bertuhan, abang, tetapi konsep ketuhanannya. Contoh nih, ini saya kasih tahu ya konsep ketuhanannya umat Islam. Satu, Tuhan wajib atau enggak? Sebentar. Dengerin dulu. Dengerin. Dulu. Wajib atau enggak dipahami konsepnya? Wajib atau Wajib. Nah, itu pemaksaannya di situ. Loh, gimana sih? Karena urusan kita dengan Tuhan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Gitu. Bang, abang kan tanya kepada saya. Pemaksaannya gitu. Bang, abang kan tanya kepada saya. Ya sudah. Sekarang gini aja. Kita kembali aja ke topik karena aku belum bisa membahas Islam. Kita kembali aja ke topik. Iya. Enggak, aku tegaskan dulu konsep ketuhanan di tempat saya. Perlu nggak? Wajib dipahami kan? Wajib kan? Belum. Sebentar, kasih saya ngomong ya. Gini, Kasih saya ngomong. Sebentar. Aku tanya dulu abang. Konsep Ya udah. ketuhanan di iman abang wajib nggak dipahami? Wajib. Nah itu yang pemaksaannya. Tapi itu iman abang, silakan aja. Nah, ya itu. Iya Silakan itu. aja. Oke, kita tegaskan. Salah satunya adalah Tuhan di Islam laisa kamislihi syai'. Sebentar, Asyura ayat 11. Tidak sama dengan apapun juga. Sebentar. Aku belum bisa membahas Al-Quran, Pak. Oh gitu, oke, sip, bang. Nanti saya undang di di komal saya ya, kita berdua kayak gini, boleh ya? Oke.
Oke. Berdua aja, tenang aja. Kita berdua Iya. aja. Nanti kita angkat tema ya. Bulan berapa? 11 tanggal berapa? Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, bulan 8 ke Jakarta. Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, tanggal 8 ke Jakarta, tanggal 10 udah di Medan. Tanggal 10 aku udah bisa. Tanggal 10 ya. Iya. Ente bisa balik ke Medan nggak? Ada nggak tiketnya? Ada aja nak. Ada aja. Oke lah. Oke, kita lanjut ya, Le ya. Bentar lagi aku izin turun karena bentar lagi sholat Isya aku ya. Oke. Wih, thank you. Keren topinya. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut ya, Bang ya. Siap. Seperti yang Abang sudah utarakan kepada kita semua, bahwasanya Anda bilang eksistensi dari ketuhanan umat Kristen itu adalah eksis secara realitas, bukan secara konseptual. Oke, thank you. Jadi, jika Tuhan eksis secara realitas, artinya Tuhan bisa menjadi manusia. Ketika Tuhan bisa menjadi manusia, artinya dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan terbatasi ruang dan waktu, artinya Tuhan itu tidak transenden. Artinya, jika Tuhan tidak transenden, berarti Tuhan tersebut imanen. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut imanen, berarti Tuhan tersebut tidak maha kuasa. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut tidak maha kuasa, berarti dia bukan Tuhan. Silakan. Siap. Oke, baik, aku jawab. Semua yang kau katakan itu betul ketika Tuhan terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, bukan berarti Tuhan habis jadi manusia bukan. Tetapi dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun dia menjadi manusia, roh keilahiannya ada di sorga dan ada dimanapun. Berarti dia transenden. Gitu ya. Sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu. Kecuali tadi, ketika Tuhan menjadi manusia, di sorga nggak ada lagi Tuhan, di mana-mana nggak ada lagi Tuhan, itu baru Tuhan yang terbatas ruang dan waktu. Tetapi faktanya di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, di sorga tetap roh keilahiannya ada, di mana-mana tetap roh keilahiannya ada. Artinya dia transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Silakan Pak. Saya tidak tanya yang di sorga, Bang. Kan yang kita bahas Yesus. Iya. Kan gitu. Yang kita bahas Yesus. Saya nggak bahas Roh Kudus, saya nggak bahas Allah Bapa, saya nggak bahas itu. Yang kita bahas kan Yesus. Pernahkah? Sebentar dulu. Ketika berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa memisahkannya dari Bapa di surga. Oke, kalau memang arahnya ke situ. Iya. Oke, kalau memang arahnya ke situ. Sekarang saya mau tanya ke Abang, ya. Siapakah hakikat yang hidup di dalam kemanusiaan Yesus? Oke. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Aku bacakan aja ya. Itu lo dijawab di bawah, itu lo udah ada yang jawab itu di bawah. Ya, sebentar ya. Jawab. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dalam rupa Allah dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Oke. Kenapa seperti itu? Sebentar. Ulangi pertanyaan saya. Oke. Silakan. Coba ulangi pertanyaan saya, Le. Saya tadi tanya apa? Oke, baik. Oke. Siapakah yang ilahi di dalam kemanusiaan Yesus? Kan itu yang kau tanyakan tadi. Tunggu, makanya dengerin dulu. Okay. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya, saya tanya hakikat nih. Saya tanya hakikat ya. Pada hakikatnya, siapakah yang hidup di dalam tubuh kemanusiaan Yesus itu? Hakikatnya siapa? Oke. Hakikatnya Allah. Stop. Hakikatnya Allah. Stop. Oke. Stop ya. Di tiang salib. Oke.
maka secara kemanusiaannya Yesus mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Oke, baik. Manusia, kenapa? Tuh. Karena sebentar dulu, ketika hakikat keilahiannya ada di dalamnya, maka dia tidak akan mati. Ketika Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Ketika roh keilahiannya masih ada di dalam tubuh Yesus itu, disalibkan sekalipun dia tidak akan mati. Tetapi ketika roh keilahiannya keluar daripadanya, maka tinggallah tubuh yang panah, makanya bisa jadi mati. Kan saya sudah sebut tadi, pertama kita urut dari kehidupan. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Saya tanya hakikat, Anda jawab Allah, selesai. Ya. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang salib, yang mati adalah kemanusiaan Yesus, sudah saya sebutkan kan ini? Ya. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang mati? Oke, baik. Yang mati kemanusiaannya. Kemanusiaan itu hakikat atau pribadi? Ya. Hakikat kemanusiaan itu tadi katanya hakikatnya Allah, sekarang ke manusia. Sebentar aku jelaskan. Nggak usah ketawa-ketawa. Bagaimana kau mau paham kalau kau selalu ketawa-ketawa? Iya, udah. Dengarkan ya. Dengarkan. Anjir Yesus. Enggak, dengarkan aja. Coba mati. Iya. Ya. Oke. Sip. Semoga kau paham, kawan. Sudah matiin, kenapa ente hidupin lagi? Oke, matikanlah. Ya. Baik. Yesus itu menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, 100% dia manusia. Tetapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, tentu saja 100% dia juga Allah. Jadi ketika Yesus hidup, hakikatnya adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ada roh keilahian yang ada di dalamnya. Ketika dia disalibkan, sebelum dia mati, roh keilahian itu tetap ada di dalamnya. Nah, ketika roh keilahian itu diserahkannya atau roh keilahian itu keluar dari tubuh itu, makanya bisa mati. Kalau roh keilahian itu masih ada di dalam tubuh itu, mana bisa mati? Gitu loh. Jadi Tuhan tidak pernah mati. Ketika roh keilahian itu masih ada di dalam tubuh itu, tidak mungkin bisa mati, jangankan disalib. Dipenggal sekalipun tidak akan mati ketika roh keilahian itu ada di dalam tubuh itu. Oke. Nah, karena Yesus, dengarkan dulu. Belum. Oke. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk mati, sehingga dia ketika disalibkan, dia menyerahkan roh keilahian itu. Ketika roh keilahian itu keluar dari tubuhnya, makanya bisa mati. Karena roh keilahian itu keluar dari tubuh itu, gitu. Jadi yang mati itu adalah tubuh manusianya. Tuhan nggak bisa mati, gitu. Silakan, Pak. Oke. Lai benar-benar perhatikan dulu pertanyaan saya, karena sebentar lagi mungkin 5 menit ya. Saya 5 menit aja ya. Oke. Saya itu mau sholat saya ya. Mau sholat Isya. Oke. Dengerin pertanyaan saya baik-baik. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Anda jawab Allah. Sebentar lah. Di dalam diri Yesus ya, di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang hidup? Allah, kan gitu. Sekarang hidup sudah selesai nih. Hakikat Yesus adalah Allah, clear, betul? Ya. Karena Allah mempunyai 3 pribadi Bapa, pribadi Putra, Yesus, pribadi Roh Kudus. Ketiganya adalah satu apa? Satu hakikat, yakni Allah, betul? Oke. Pada saat Yesus hidup dalam bentuk kemanusiaan ini, maka pada hakikatnya yang hidup di dalam diri Yesus adalah Allah, betul? Betul. Sekarang saya tanya,
pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, Oke. sisi kemanusiaan Yesus meninggal atau mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Hakikat. Saya tanya hakikat. Manusia. Saya nggak tanya pribadi. Loh, Ketika- manusia itu pribadi. Dengarkan dulu bang, dengarkan dulu. Jangan kau bertanya, kau harus memaksa jawabanku harus sesuai hatimu. Itu bukan bertanya lagi namanya. Ya, oke, lanjut. Ya. Ketika roh keilahian itu ada di dalam diri Yesus, mau disalib sekalipun dia tidak akan mati. Ketika roh keilahian itu masih ada di dalamnya. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu agar roh keilahian itu keluar dari tubuh yang panah itu, maka bisa mati karena Yesus datang untuk mati. Gitu loh. Jadi Kenapa- yang mati itu manusia. Kenapa tadi pada saat saya tanya, pada saat Yesus hidup tadi, kenapa pada saat saya tanya tentang hakikat, Anda lancar sekali jawabnya. Baik. Pada hakikatnya siapakah? Diturunin nadanya, jangan teriak-teriak, sakit telinganya. Mananya? Orang aku menjawab sesuai dengan Jangan teriak-teriak. pertanyaan. Iya, jangan teriak-teriak. Sakit telingaku. Oke ya. Banyak Oke. kali alasanmu. Kau aja Ya, ya. suaramu nggak ada alasanku. Aduh. Oh ya udah. Oke. Aku 3 menit, Le, habis ini aku turun ya. Oke, siap. Oke. Jadi dijawab ataupun nggak dijawab nggak ada masalah sih saya. Oke, Yang penting siap. saya sudah menarasikan itu ya. Oke, Jadi pada saat saya tanyakan kepada Lai, anak Batak tadi, bahwasanya Oke. pada saat Yesus hidup di dunia ini berbungkus kemanusiaan, Oke. saya tanya pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Allah. Oke. Betul, karena hakikat Yesus, hakikat dari kepribadian manusia Yesus adalah Oke. Allah, betul? Ya, karena Iya. Yesus itu hidup ya. Yesus itu hidup. Iya. Oke. Hakikat pribadi Yesus adalah Oke. Allah. Ini jangan sampai lupa ya. Ya. Hakikat pribadi Yesus adalah Allah. Oke. Nah, oke. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, kemudian Yesus meninggal dunia dan mati di tiang kayu salib, Oke. maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Selama hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus, dia tidak akan mati. Maka Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu supaya tubuh itu bisa mati. Masa kau tidak bisa memahaminya? Masa kau tidak bisa memahaminya? Ketika hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus, mau ditikam pun dia tidak akan mati. Mau dibunuh pun dia tidak akan mati. Nah, sehingga agar dia bisa mati, dia menyerahkan nyawanya karena dia tahu dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi yang mati itu manusia, tubuh Yesus yang sebagai manusia lah yang mati. Tuhan tidak akan pernah bisa mati. Berarti pada saat hidup, sesungguhnya yang hidup itu manusia. Tuhan nggak mungkin hidup di dalam diri manusia. Kenapa? Itu konsekuensinya. Kenapa tidak mungkin? Loh, Apa yang kalau tidak memang Tuhan mungkin hidup di dalam sisi kemanusiaan Yesus sebagai suatu hakikat, konsekuensi logisnya adalah ketika Yesus mati sebagai kemanusiaan, maka pada hakikatnya yang mati juga Allah itu sendiri. Itu namanya konsekuensi logis. Kenapa nggak mau? Gini, Tuhan tidak akan mati, Bang. Tuhan tidak akan mati. Ketika Loh. roh keilahian, nggak apa-apa. Ketika roh keilahian ada di dalam tubuh Yesus itu, dia tidak akan mati. Makanya dia menyerahkan. Aku menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa turun ke alam kubur, membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa Oke, kubur. terakhir, Karena satu kalau pertanyaan. Sebentar. Karena Iya, kalau dia tidak mati, bagaimana mungkin dia bisa turun ke alam kubur? Oke. Sementara tujuan dia menjadi manusia adalah untuk turun ke alam kubur dan membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Oke. Makanya Jadi- dia mau mati. Gitu. Silakan. Jadi laiku ini setuju ya bahwasanya Yesus itu adalah Allah, setuju ya? Yesus itu adalah Allah. yang Oke, menjadi- sekarang saya mau tanya satu pertanyaan aja. Setelah itu saya mau sholat. Udah jamnya ini ya. Iya. Oke. Pada saat Yesus digantung di tiang salib,
Yesus berbicara begini, Eli, 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 lama sabachthani. Artinya, Tuhan Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Betul? Oke, baik. Jika Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka sejatinya dia sedang berdoa kepada dirinya sendiri dengan berbicara seperti ini. Betul? Betul. Dengan berbicara seperti ini, aku, mengapa aku meninggalkan aku? Betul? Siap. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan lagi. Coba kau dengarkan, biar aku jawab. Oke, ya. siap. Oke. Siapa yang mengatakan dia berdoa, dia sedang tidak berdoa. Tidak ada dikatakan di situ dia berdoa, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada roh keilahiannya di surga. Gitu anggaplah, anggaplah. Dengarkan dulu, Pak. Oke, dengarkan dulu. Kalau Yesus tidak menyerahkan roh keilahiannya, mana bisa mati? Sementara tujuan dia datang ke dunia untuk mati. Yang bilang dia berdoa siapa? Tetapi dia menyerahkan roh keilahiannya ke surga. Sebab dia harus turun ke dunia orang mati, ke alam kubur. Karena tujuan dia menjadi manusia adalah untuk mati supaya bisa turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Dia tahu dia akan bangkit, makanya dia rela melakukan itu. Ketika dia tidak berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ketika dia tidak mengatakan seperti itu, dia tidak akan mati. Sebab roh keilahian itu akan tetap ada di dalam dia. Makanya dia menyerahkan roh keilahiannya supaya dia bisa mati gitu. Silakan. Anggaplah Yesus tidak berdoa. Anggaplah tidak berdoa ya. Ya. Tetapi dia berkomunikasi, betul? Baik. Iya. Pada saat Yesus berkomunikasi kepada Allah yang notabene Allah adalah Yesus itu sendiri, berarti secara langsung Yesus sedang berbicara seperti ini. Aku, mengapa aku meninggalkan aku? Betul? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kok tidak? Dengarkan dulu ya. Yesus datang ke dunia adalah untuk menggenapi kitab para nabi. Nah, di dalam kitab para nabi, ketika Yesus ada di dunia, dia harus mengatakan seperti itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang digenapinya. Nah, pada saat itulah dia menyerahkan roh keilahiannya ke surga supaya dia bisa mati. Karena ketika roh keilahiannya masih tetap ada di dalam dia, maka dia tidak akan bisa mati. Sebab tujuan dia datang ke dunia adalah untuk mati. Tadi Yesus, Anda setuju bahwasanya Yesus adalah Allah. Berarti Allah itu adalah Yesus itu sendiri kan gitu, setuju? Berarti sebentar gantian. Allah itu transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti dia tidak ada di surga keilahiannya. Saya nggak bahas soal transenden. Allah transenden di sorga. Yesus berkomunikasi dengan Allah yang ada di sorga, tetapi pada hakikatnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan gitu. Iya. Nah, kau ketahui sebentar dulu. Satu yang perlu kau ketahui. Sebentar, gantian lah. Gini, biar jangan kau framing. Saya nggak framing. Coba dengarkan dulu. Ketika aku mengatakan Yesus itu adalah Allah, benar, Yesus itu adalah Allah. Tapi bukan berarti ketika Allah itu menjadi manusia, maka Allah tidak ada di mana-mana. Saya nggak tanya soal itu. Saya setuju dengan pernyataan Anda, Allah ada di surga, ada di mana-mana. Tapi saya nggak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah ketika Yesus adalah Allah itu sendiri dan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, maka pada hakikatnya Yesus sedang ngobrol sama dirinya sendiri. Jika Yesus sudah berbicara Eli, 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 lama sabachthani, artinya Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Yesus, mengapa Yesus meninggalkan aku? Artinya aku, mengapa aku meninggalkan aku? Itu artinya. Tidak, itu salah. Lu salah lagi. Itu salah ya, salah. Bukan seperti itu, Bang. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau kau mau merendahkan dirimu, kau pasti akan bisa memahaminya. Gitu ya. Oke lah nih.
Oke, aku mau pamit dulu. Udah kepanjangan. Aku mau sholat. Oke, baik. Oke, sholat. Sebelumnya thank you kepada teman-teman 7.600. Sebentar, Le, aku mau minta waktu. Teman-teman minta tolong di-follow akun saya ya. Ya. Di-follow nih akun Ardiansah Arif. Saya kasih waktu 30 detik ya, teman-teman. Siap. Minta tolong di-follow nih akun saya supaya nanti supaya Anda dijamah oleh Tuhan, supaya Anda ditangkap oleh Tuhan, dan supaya Anda diremas oleh Tuhan. Ya dan amin ya. Siap. Ya dan amin. Oke. Tetapi Thank jangan you. tapi jangan Tuhan yang minta disembah ya. Karena Ngapain? Udah nggak usah ngejak debat lagi. Udah nggak usah ke situ lagi. Ntar kalau saya buka bahasa aslinya kena lagi nanti. Oke. Udah. Thank you anak Bata sebagai hostnya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik dan tidak mengkick saya lagi. Cukup Siap. sekali inti ngekick Ana ya. Cukup Siap. sekali inti ngekick Ana. Jangan lain kali jangan ngekick lagi ya. Siap. Oke, dan dari teman-teman yang 7.700 orang ini memandang dan yang sudah memberikan gift, saya ucapkan barakallahu fikum. Terima kasih atas hadiahnya. Saya tidak meminta, tetapi Anda yang memberi, saya terima dengan ikhlas. Dan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan